Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah eh, web framework ya. Oke, eh, di mata kuliah ini ya di pertemuan ke-6 kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kita udah sempat bikin untuk create data, read data, dan update data. Dan yang terakhir dalam proses CRUD ada namanya proses untuk delete data ya. Nah, jadi dari program yang kita bikin ya, ketika kemarin itu kita sudah bisa melihat data kita ya dari database, lalu kita sudah bisa menginputkan data dari database ya ke database, lalu kita sudah bisa mengedit, sekarang kita bisa untuk menghapus ya. Jadi prosesnya hampir sama dengan penggunaan untuk edit ya, penggunaan untuk edit di mana apabila kita pilih data yang kita hapus ya, jadi kita ingin menghapus data ya, satu baris data aja. Kita klik tombol hapusnya di sini ya, nanti data yang kita pilih itu maka akan ke hapus. Jadi hampir sama dengan edit, dia mengambil ID dari data tersebut ya, primary key dari data tersebut. Oke, saya akan langsung saja ya, bagaimana untuk membuat proses hapus data ya atau delete. Oke, nah silakan buka dulu tampilan data kita, yaitu di sini kita akan bikinnya tentang data dosen ya. Jadi silakan dibikin data dosen, buka data dosennya. Nah, kita perlu tambahkan sebuah tombol ya, sebuah tombol yaitu tombol untuk hapus data, yaitu delete data. Oke, di sini kan kita sudah punya tombol edit ya, jadi kita copy saja, nggak usah kita ketikkan lagi. Ya, kita copy dari A buka sampai A tutupnya, ya kita copy saja. Ya, lalu kita setelah A tutup kita enter saja, lalu kita pastikan di atasnya. Di bawah edit ya, kita pastikan. Lalu kita ganti edit jadi delete ya. Oke, untuk jenis buttonnya saya coba ganti jadi danger aja. Jadi warnanya agak berubah nanti. Oke. Ini nanti akan kita rubah ya, berarti kan echo base URL index phpMadmin ke admin, ini dia pergi ke folder admin, lalu dia pergi ke controller admin nantinya, lalu dia akan mengambil data dosen edit ya, berarti kalau di sini kita ganti jadi data dosen delete seperti itu ya, data dosen delete nantinya. Oke, di sini dosen berarti ID dosen di sini. Ya, jadi dia akan menghapus data berdasarkan ID dosennya. Oke, saya coba jalankan, sudah tampil atau belum ya? Untuk tombol delete kita. Oke, di sini itu tombol delete kita sudah tampil ya. Jadi ketika nanti misalkan saya klik ya tombol delete di sini ya, programnya saya klik tombol delete, nanti dia akan menghapus datanya ya. Kalau ini kan belum ada ya, karena belum ada datanya di sini. Makanya dia PHP pack not found ya. Oke. Kalau sudah berarti kita akan masuk ke proses untuk di bagian controllernya ya. Jadi kita tinggal bikin di controllernya lagi. Kita buka controller, ya dia berada di folder admin, lalu di controller admin. Oke, berarti kita bikin prosesnya ada di sini, ya, di bawah dari function ini. Oke, nah untuk codingannya cukup singkat ya. Kita bikin di sini function, ya. Lalu kita bikin di sini, kita sesuaikan ya. Kita kasih namanya data dosen delete, ya, data underscore dosen underscore delete, ya, data underscore dosen underscore delete. Nah, dia kalau seperti yang ketika diedit dulu ya, pas di saat edit dulu, dia akan mengambil yaitu string ID dosen di sini ya, string ID dosen. Karena dia kan mengambilnya dari sini ya, dari sini ID dosen. Nah, sedangkan kita kan bikinnya juga ya. Nah, kita kuncinya di sini kan mengambil dari ID dosen juga. Maka untuk di data dosen delete kita juga bikin yaitu ID underscore dosen seperti itu. Oke, stringnya tinggal jadi string ID dosen seperti itu. Nah, selanjutnya kita kasih kurung kurawal
ya. Nah, baru kita bikin where, ya di mana, ya di mana string where di mana ya. Kalau misalkan kita lihat edit kemarin sebelumnya ya, kalau kita lihat di sini ya, where-nya ini ya, where berarti kita menghapus kalau di sini ya untuk menampilkan data berdasarkan ID di sini ya. Jadi dia ingin menampilkan data berdasarkan apa? Ya di mana? Ya, yaitu ID dosennya, yaitu ID dosen yang ada di database ini sama dengan ID dosen yang diperkenalkan, ya. ID dosen diperkenalkan di data dosen, ya, di data dosen di sini. Nah, jadi kita bikin seperti itu, where array. Nah, dia ngambil dari database, datanya dari database, yaitu ini ID underscore dosen, ya. Lalu kita kasih tanda panah, yaitu string ID underscore dosen, ya. Jadi ini ID dosen ini mengambilnya data dari data, sedangkan ID untuk ini ngambilnya nanti dari database. Oke. Oke. Selanjutnya kita bikin string this, ya, string this. Lalu m underscore dosen, ya, ingat ya, kita kan masih menggunakan dosen ya, model dosen ya. Untuk di modelnya kan masih menggunakan model dosen. Berarti seperti biasa ya, dengan seperti yang diedit atau di insert sebelumnya, kita masih menggunakan m underscore dosen. Lalu, nah seperti tunggu dulu. Nah, karena kita menggunakan m dosen, jangan lupa untuk kita meload model dosen dulu. Ya, jadi ini di copy aja. Ya, modelnya ya, load untuk load modelnya kita copy dulu. Kalau misalkan tidak, nanti kita nggak bisa baca untuk di modelnya. Oke, ini sudah kita baca. Oke, di m dosen. Nah, di m dosen ini ya, nanti kita menggunakan apa? Ya, menggunakan function yang mana? Gitu. Berarti kita harus buka dulu terlebih dahulu model kita. Ya, kita buka model dosen. Nah, di model dosen, ini kan sudah ada untuk tampil data, udah ada, untuk input data sudah ada, view data sudah ada, update data juga sudah ada. Berarti tinggal untuk function hapus data, ya. Saya bikin delete aja ya, delete data seperti ini. Nah, sekarang kita bikin string where, ya, di mana, ya, dan string table. Ya. Oke, di sini kita bikin string this. Jadi yang pertama ya, kayak edit kemarin ya. String this db, yaitu kita mengkoneksikan dia ke database. Lalu kita gunakan where, di mana, itu dia menggunakan string where. Nah, string where ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari controller gitu ya. Lalu kita bikin lagi string this di sini. Lalu db, lalu delete ya. Jadi delete bersama kayak kemarin nih. Kalau di update kemarin kan update, menggunakan update. Sedangkan kalau untuk delete berarti dia menggunakan delete. Gitu, delete string table. Jadi dia menghapus data berdasarkan ID dosen yang ada pada tabel dosen seperti itu. Ya, sini udah kita bikin modelnya. Berarti tinggal kita bikin lagi di sininya, kita sesuaikan nama functionnya. Nama functionnya apa? Yaitu delete underscore data. Maka di admin di bagian controller, maka kita bikin delete data, ya, delete data. Nah, setelah itu kita bikin adalah where, ya, di mana, ya, string where, lalu nama tabel kita. Tabel kita apa? Tabel dosen, ya. Jadi kita menghapus data yang ada di tabel dosen. Nah, nanti kalau udah selesai, ya, kalau udah selesai kemana perginya? Yaitu redirect, ya, kita kembali lagi. Nah, kemana? Yaitu ke admin, ya, folder admin, ya. Lalu dia berada di controller admin, lalu pada function data underscore dosen. Oke. Nah, jadi untuk coding hapus ini dia cukup simpel, ya. Untuk coding hapus ini cukup simpel. Sekarang kita akan cobakan ini bisa atau tidak kita menghapus data ya. Oke, kita cobakan. Saya coba refresh dulu.
Oke, di sini saya akan coba ya hapus satu data saja. Oke, saya hapus data di sini, delete. Ya, tadi namanya Budi Astuti ya, yang saya delete. Apakah sudah terhapus datanya? Nah, di sini sudah hapus ya, hilang ya. Saya coba hapus lagi, misalkan data yang ketiga ya. Data yang ketiga Putrajaya, coba saya hapus. Oke, berarti datanya juga sudah hilang ya. Tapi bagaimana sih caranya supaya ketika saya menghapus data ya, menghapus data muncul pemberitahuan kalau saya itu ingin atau tidak menghapus data. Karena kan ketika ada kemungkinan ya, mungkin kita salah-salah klik ke klik data delete jadi kehapus datanya. Jadi kalau misalkan seperti itu kan berarti program kita tidak optimal. Jadi kita bikin sebuah notifikasi ketika kita ke klik ya, ke klik delete ini akan muncul notifikasi apakah kita ingin menghapus data itu atau tidak. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya. Oke, kita kembali lagi ke codingan kita. Oke, di bagian data dosen, ya, di bagian data dosen, kita harus tambahkan coding berikut. Oke. Setelah bagian kelas ini, ya, btn danger ini, kita tambahkan fungsi ya, sebuah fungsi namanya adalah on click. Ya, on click. Nah, nanti kita muncul bikin seperti ini, return confirm. Jadi dia nanti akan minta confirm kepada kita. Nah, confirmnya apa? Yaitu kata-kata seperti ini. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Contohnya, ingin menghapus data ini. Nah, seperti itu. Contohnya ya. Nah, jadi ketika saya ingin akan misalnya ke klik datanya, ya, ke klik dianya, maka dia akan muncul notifikasi seperti ini, ya. Saya akan cobakan, ya, saya akan cobakan. Oke, saya coba hapus data ini ya. Delete. Nah, jadi muncul dia, apakah Anda ingin menghapus data ini? Kalau misalkan saya cancel, ya dia nggak jadi menghapus datanya, ya. Saya coba refresh ya. Apakah datanya kehapus atau tidak? Nah, data kita nggak kehapus, ya, data kita tidak kehapus. Tapi kalau misalkan saya klik delete, saya klik OK, ya, jadi nanti data kita jadi kehapus dianya. Nah, jadi data kita sudah hilang. Jadi seperti itu penggunaan dari confirm ini. Oke, nah jadi cukup mudah ya untuk menghapus data pada uh, penggunaan dari coordinator ini ya, framework coordinator. Oke, jadi untuk proses dari data dosen sendiri, saya rasa sudah cukup ya. Kita sudah bisa menampilkan datanya, kita sudah bisa menginput datanya, kita sudah bisa mengedit dan bisa menghapus datanya. Oke, di sini juga oke. Kalau misalkan kalian tampil seperti ini ya, di bagian atas ini ada bisa kalau kalian tampil seperti ini. Nah, jadi sebelumnya di pertemuan pertama kalau nggak salah ketika kita memasukkan desain ini, saya ada kekurangan menambahkan asetnya. Jadi, kalau pas saat saya kekurangan menambahkan aset tersebut, ya, jadi bagian atas ini tidak tampil ya. Kalau misalkan kalian lihat di video-video sebelumnya, di bagian atas ini tidak ada yang tidak tampil di bagian atas ini. Tapi kalau misalkan kalian lengkap menambahkan kata-kata aset dulu pas saat pembuatan desainnya, ya, ketika kita menambahkan template, maka ini akan muncul di bagian atas ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian ini bagian atas ini muncul, jadi ini sebenarnya ini adalah bagian dari Java query dari tampilan web kita. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa melakukan pencarian nih, ya, melakukan pencarian di tabel data kita ini. Contohnya ya, di sini saya bisa cari nama ya, gitu. Nah, jadi kita ketikkan saja, jadi muncul datanya. Nah, jadi ini nggak perlu pakai codingan ini. Ini sudah bawaan dari templatenya. Jadi ini udah ada JavaScript-nya ya. Jadi JavaScript. Jadi kan dengan menggunakan JavaScript ini kita tinggal menggunakannya aja lagi gitu. Tidak perlu kita mengotak-atik codingnya, ya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh,
saya ingin nyari misalkan data laki-laki aja. Nah, maka akan tampil datanya 2. Oke, jadi kesalahannya ada saat kita menambahkan aset ya di bagian penggunaan ini. Oke, jadi nanti kalian bisa cek ya di bagian admin ya, di bagian template ya, itu kan ada footer, header dan menu. Nah, coba cek di bagian footer untuk penambahan aset-aset ini silakan dicek lagi dilengkapi lagi. Mungkin kalau misalkan ada yang tidak tampil di bagian atas itu, mungkin kalian ketinggalan menambahkan aset ini ya, ketinggalan untuk menambahkan bagian aset di depan ini. Oke, nanti bisa kalian cek sendiri. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini untuk penambahan delete ya, untuk menambahkan delete. Untuk tugas ya, silakan nanti kalian bikin ya. Nah, untuk tugas silakan nanti, kalau sebelumnya kalian kan sudah bikin tentang data mahasiswa ya, data mahasiswa. Jadi nanti di data mahasiswa ini ya sudah ada yang namanya CRUD-nya ya, sudah ada CRUD-nya. Jadi lengkap seperti data dosen ya. Di data dosen udah ada create, read, update, delete-nya. Di data mahasiswa juga ada create, read, update, delete-nya. Oke, tugas ya, untuk tugas sendiri. Silakan kalian bikin ya, untuk namanya adalah data mata kuliah. Ya, data mata kuliah. Nah, apa aja isi data mata kuliah itu? Pertama, yaitu ID mata kuliah, ID underscore matkul aja ya. Jadi silakan ini bikin di database-nya. Jadi ini isian dari database-nya ya. Jadi dari database itu nanti silakan menyesuaikan dengan programnya. Oke, jadi isian dari database-nya, data mata kuliah ini isinya adalah pertama ID matkul, yang kedua adalah kode matkul, yang ketiga yaitu nama matkul. Oke, jangan lupa untuk ID sendiri, dia adalah primary key dan dia auto increment ya. Jangan lupa dia auto increment. Ya, dia auto increment. Oke, lalu kode matkul, nama matkul. Lalu ini nanti kita bikin adalah SKS-nya ya. SKS, ID matkul, kode matkul, nama matkul. Lalu SKS-nya berapa? Ini untuk tabel data mata kuliah ya. Untuk tugas silakan nanti bikin data mata kuliah ya, database-nya isinya adalah ID matkul, kode matkul, nama matkul dan SKS. Silakan juga dibikin untuk CRUD-nya ya. Jadi silakan dibikin tampilan programnya seperti dosen juga, dan data mahasiswa silakan dibikin. Oke, setelah itu silakan nanti ini ya, kalau ini data mata kuliah lengkap ya dengan CRUD-nya. Lengkap dengan CRUD-nya. Kalau untuk data satu lagi ada namanya yaitu data ruangan. Ya. Data ruangan ini. Nah, ini cukup kalian bikin database saja ya. Untuk programnya nanti kita sesuaikan nanti ya di pertemuan selanjutnya. Jadi ini cukup untuk ini ya. Untuk ini data ruangan ini cukup kalian bikin database-nya saja. Database isinya apa aja? Untuk ruangan isinya apa aja? Yaitu ID ruangan ya. Lalu kode ruangan. Lalu nama ruangan. Oke, lalu kapasitas. Oke, jadi untuk ID ruangan sama ya. Dia adalah menggunakan primary key dan dia auto increment. Ya, auto increment. Ya, lalu ada kode ruangan, nama ruangan, kapasitas. Untuk tipe dan value-nya ya, silakan diasumsikan sendiri. Nah, lalu ada lagi yaitu data jadwal ya, data jadwal. Nah, untuk data jadwal ini kalian cukup bikin juga database saja ya, database saja. Isinya apa aja? Yaitu ID jadwal ya. Lalu yang seterusnya yaitu ada ID ruangan. Lalu ada ID dari dosen. Lalu ada ID dari
ada ID jadwal, ada ID ruangan, ada ID dosen, lalu ada ID mata kuliah. Matkul. Oke, jadi dia nanti ya untuk data jadwal ini nanti dia akan ngambil data-data dari data yang udah ada sebelumnya. Nah, namun untuk data ruangan, data jadwal ini silakan kalian bikin database-nya dulu ya. Oke, ini satu lagi ada yang tinggal. Oke, yang terakhir itu ada data kelas ya. Data kelas. Ya, ini juga database ya. Jadi silakan nanti dibikin isiannya adalah ya, isiannya adalah data kelas, yaitu ada ID kelas ya, lalu ada kode kelas, lalu nama kelas, lalu ada di sini jurusan, lalu di sini ada semester, lalu ada di sini ada ID underscore mahasiswa. Oke, jadi tugas kalian, nah jadi tugas sendiri ya, tugasnya mulai dari menambahkan. Tapi ingat ya, untuk data mahasiswa sendiri silakan nanti ditambahkan, dilengkapi CRUD-nya. Kalau udah selesai baru kalian bikin tugasnya. Tugasnya adalah yaitu pertama bikin tentang data mata kuliah. Data mata kuliah ini wajib ya dengan menggunakan CRUD. Jadi silakan dilengkapi ya untuk CRUD-nya. Jadi silakan dilengkapi dengan berserta dengan programnya. Lalu ada nama data ruangan, ini hanya database-nya saja. Jadi kalian harus menambahkan database-nya di sini. Ya, silakan ditambahkan database-nya di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk database saja ya. Jadi silakan ditambahkan pertama itu data tabel ruangan, lalu tabel kelas ya, lalu tabel jadwal. Di mana isinya ya, isi setiap kalau misalkan tabel ruangan isinya adalah ID ruangan di mana dia primary key dan dia auto increment juga. Nah, ID selanjutnya dia kode ruangan, lalu nama ruangan, lalu kapasitas. Untuk nilai value dan tipenya silakan diasumsikan sendiri. Lalu ada data kelas. Data kelas yaitu ID kelas ya, dia juga sebagai primary key dan dia auto increment. Ya, dia auto increment. Oke. Lalu selanjutnya ada kode kelas, nama kelas, jurusan, semester, lalu ada ID mahasiswa. Ya, ID mahasiswa. Jadi nanti dia ID mahasiswa ini nanti dia akan mengambil dari data mahasiswa yang udah kalian bikin nantinya. Jadi ini silakan kalian bikin database-nya dulu. Kalau untuk pemrogramannya nanti kita akan bahas setelah UTS nanti. Oke, selanjutnya ada data jadwal. Nah, data jadwal juga begitu. Ada cuma database saja. Jadi silakan bikin ID jadwal, lalu ID ruangan, ID dosen, dan ID mata kuliah. Di mana ID jadwalnya yang menjadi primary key dan dia juga auto increment. Oke. Jadi paham ya untuk tugasnya. Jadi silakan nanti dipelajari pemrogramannya ya dari awal lagi, yaitu tentang bikin CRUD ya dengan desainnya juga. Lalu setelah itu silakan dilengkapi untuk tugas ini. Oke, saya rasa cukup untuk pertama kali ini ya. Silakan nanti dicobakan video tutorialnya. Juga harus dipraktekkan dan nanti silakan dikerjakan tugasnya. Oke, saya cukupkan pertama kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.